Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan ya untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, teman-teman. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, ya. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle. Aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung lihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Wow, aku punya Nine of Cups. 9 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan secara visualisasinya, ya, bahwasannya saat ini ataupun nanti bakal ada sebuah kondisi kehidupan yang mungkin selama ini kamu harapkan. Sebuah kondisi kehidupan yang penuh dengan kesuksesan, keberhasilan, pencapaian, ya, dan rezeki yang cukup berlimpah nih. Ya itu tadi, mungkin saat ini ada sih beberapa teman-teman Virgo yang mulai mengalami adanya peningkatan terkait dengan kondisi ekonominya. Ya, ketika kita berbicara terkait dengan kondisi ekonomi yang mulai mengalami peningkatan, teman berarti kan memang segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar. Ya, itu terkait dengan kondisi kehidupan sosial loh. Ya, belum lagi terkait dengan kondisi kehidupan yang lain. Jadi mungkin secara global akan banyak hal-hal positif yang akan terjadi loh teman-teman. Oke, next. Pada kartu yang kedua aku punya Three of Swords. 3 pedang muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan. Ya kalau dikatakan mungkin beberapa track record di dalam kehidupan teman-teman Virgo itu cukup menyakitkan kalau aku lihat. Ya, cukup menyakitkan, penuh dengan kekecewaan, banyak kegagalan, pengkhianatan, ya pokoknya banyak hal-hal negatif yang terjadi. Jadi seakan-akan itu upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa mencapai kesuksesan itu belum juga kunjung ada tanda-tanda kamu bakal sukses berhasil, mungkin seperti itulah ya. Tetapi bukan berarti ketika kamu berada dalam ujian yang seperti ini, teman-teman, lantas mungkin kamu ngerasa kehidupanmu sudah berakhir. Aku rasa tidak ya. Justru ini adalah sebuah awal dan akhir. Awal keterburukan kamu dan akhir keterburukan kamu. Sebelum apa? Kamu memperoleh energi ini. Jadi memang seseorang itu ketika ingin sukses seperti ini memang harus ada perjuangan. Tidak dapat dipungkiri untuk hal itu. Ya. Nah, aku punya Ace of Pentacles. Jadi memang dari kartu ketiga ini cukup nyata loh. Oke. Cukup nyata sebuah keberuntungan, kejutan, keajaiban yang akan kamu terima, kamu peroleh nih ketika memang kamu dalam fase seperti ini.
dan bahkan potensi peluangnya itu akan lebih banyak, jauh lebih banyak. Ya, sebenarnya juga memang dari kemarin sudah banyak peluang kesempatan. Hanya saja kamu bertemu dengan orang-orang yang tidak tepat, ya. Jadi seolah-olah kesempatan itu terbuang sia-sia, teman-teman. Ya. Nah, kemungkinan kali ini kamu akan bertemu dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang baik yang akan benar-benar bersinergi dengan kamu. Sehingga tercipta sebuah kehidupan masa depan yang lebih cerah, ya. Kehidupan masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Seperti itu. Banyak hal-hal positif yang berhasil kamu capai, raih, ya. Kalau untuk masalah kehidupan sosial ya jelaslah, teman-teman, keuangan, ya gitu. Dan bahkan terkait dengan kehidupan yang lain sama gitu. Mungkin di dalam kehidupan asmara, rumah tangga, kesehatan, ya insya Allah akan semuanya lebih baik, teman-teman. Amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Virgo, ya, ataupun keuangan teman-teman Virgo dalam pekan ini. Oke, Bismillah. Aku punya The Hanged Man, teman-teman. The Hanged Man muncul hadir sebagai energi pembuka, ya. Untuk masalah keuangan sih sebenarnya sejauh ini cukup stabil sih sebenarnya, teman-teman, ya, cukup stabil, ya. Hanya saja namanya kehidupan, terutama di bulan Ramadan ini tentu banyak banget kebutuhan, ya teman-teman. Banyak banget kebutuhan sehingga di sini cukup membuat kamu tuh ngerasa sedikit pusing mungkin, ya, seperti itulah, ya. Untuk pemasukan aku rasa masih cukup stabil di pekan ini untuk energi keuangan dari teman-teman Virgo, ya. Ya, memang tidak dapat dipungkiri, ya, teman-teman. Eh, Lagi suasana Ramadan, ya, mungkin juga banyak, ya kan. Mungkin seperti itulah. Oke. Nah, kita akan lihat dalam pekan ini bagaimana rezeki kamu, ya, keuangan kamu. Apakah bakal lebih bagus atau seperti apa gitu, ya. Wow, ya. Aku punya Wheel of Fortune, teman-teman. Wheel of Fortune muncul ya di sini. Jadi, yang aku lihat memang dari kartu kedua ini seperti kehidupan kamu akan dibanjiri dengan keberuntungan. Seakan-akan memang roda kehidupan kamu itu akan berputar, teman. Ya, akan memberikan sebuah kejutan, banyak kejutan keajaiban yang cukup nyata di sini. Ya, insya Allah sih kalau untuk masalah rezeki bakal lebih bagus lah gitu, teman-teman. Ya, jadi cukup terlihat nanti peningkatan-peningkatan ekonomi kamu, ya. Oke, kemudian aku punya The Emperor. The Emperor muncul hadir sebagai energi penutup, ya, terkait dengan kondisi keuangan dari teman-teman Virgo. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan, teman-teman. Kalau dikatakan kehidupan kamu akan jauh lebih makmur, ya mungkin seperti itu. Lebih mapan, akan menjadi orang kaya raya, orang kaya baru. Ya, jadi banyak hal-hal positif. Ya, dan semoga deh kamu menjadi salah satu orang terpilih di sini, teman-teman, ya. Karena untuk menjadi kaya raya ini pasti orang-orang terpilih sih. Ya, jadi tingkatin lagi, teman-teman. Kerja kerasnya mungkin, ya, seperti itu. Kemudian ikhtiarnya, doanya. Oke. Jangan lupa selalu bersedekah, ya. Itu menjadi salah satu kunci utama sebenarnya, teman-teman, ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sudah berumah tangga. Nah, bagaimana kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang sudah berumah tangga, ya? Aku punya Knight of Cups, kesatria cangkir, ya. Ini kartu yang cukup menggambarkan sih sebenarnya tentang sebuah kabar baik, ya, gitu ya teman-teman. Kabar baik yang meliputi segala hal lah, ya, dari ekonomi baik, rumah tangganya baik, berkomitmen, dan ketika ada masalah pun bakal segera selesai. Itu yang aku lihat. Nah, ternyata aku punya Justice. Justice ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah keseimbangan, kestabilan, keadilan, dan kemenangan. Jadi apa sih yang mungkin kamu ragukan terhadap harapan-harapan kamu, ya, doa-doa kamu? Nah,
selalu berkaitan dengan adanya doa-doa kamu, gitu ya. Doa untuk memperoleh segala kehidupan yang jauh lebih baik di dalam kehidupan rumah tangga itu sangat terlihat. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Four of Pentacles. 4 koin. Yang paling terpenting adalah bagaimana caranya untuk selalu bersyukur, mensyukuri ya teman-teman segala nikmat ya, ataupun ketika masih ada masalah juga selalu bersyukur deh teman-teman ya. Mungkin jalan kehidupan seseorang untuk bahagia itu berbeda-beda ya. Terkadang ada yang bisa langsung bahagia, terkadang harus ya susah-susah terlebih dahulu melewati begitu banyak ujian ya. Tapi memang yang jelas insya Allah akan lebih baik sih ketika ya teman-teman rasa syukur itu lebih kamu tingkatin lagi ya teman-teman. Ya berapapun contoh ya ketika dapat rezeki sedikit ya bersyukur teman-teman ya. Itu kunci juga sih sebuah kelanggengan, keharmonisan di dalam rumah tangga, teman-teman. Meskipun memang tuntutan kehidupan itu besar. Ya syukuri terlebih dahulu. Mungkin hari ini rezeki segini, ya insya Allah ke depan pasti bakal lebih baik. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Two Pentacles, ya, dua koin. Ini kartu yang menggambarkan tentang apa ya teman-teman? Seperti sudah ada timbul sebuah keraguan, ya. Kalau dampak dampak negatifnya memang sebuah keraguan di sini. Ngerasa sudah ragu untuk melanjutkan. Ataupun yang kedua, yang positifnya, ya hubungan kamu masih seimbang, tetapi nggak tahu tujuannya kemana, teman-teman. Nih hanya situ-situ ada ini. Ya, ketika mungkin ingin bertanya ataupun ingin meminta sebuah kepastian terhadap sebuah komitmen ke depan bakal seperti apa itu sulit. Nah, ini yang membuat kamu ragu bimbang ternyata. Ketika kamu feeling kamu, intuisi kamu, firasat kamu sudah mengatakan bahwasannya ini orang cukup toksik. Artinya memang selalu ingin manfaatin dan bahkan selalu membuat kamu kecewa. Mungkin itu sih yang membuat kamu menjadi bimbang. Ya, teman-teman. Ternyata memang dia toksik, orang yang nggak pernah jujur sih kalau aku lihat. Ya, jujur-jujur lah. Paling tidak adalah kebohongan yang selalu dia lakukan. Hal-hal yang dia sembunyikan, teman-teman. Jadi jangan sampai nih, ketika kamu sudah berharap, dia seusia kamu yang mungkin sudah cukup matang, mapan ya. Dan seharusnya memang sudah waktunya untuk ke jenjang yang lebih serius. Tapi nggak ada kepastian. Apalagi kamu selalu dimanfaatin ya, kamu harus benar-benar bisa apa ya teman-teman ya memutuskan bagaimana nih ke depan kan gitu. Kalau memang nggak ada kejelasan ya untuk apa sih kamu pertahankan ya. Itu seperti itulah teman-teman ya. Yang penting ada sebuah kepastian, kejujuran dalam sebuah hubungan. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang jomblo, single mom dan single dad. Aku punya 5 koin. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman ya. Kalau dikatakan apa ya, sulit banget kehidupan kamu gitu ya. Untuk bahagia itu ada saja ujiannya ya. Rintangannya ada saja, penghalangnya ada saja. Dan bahkan untuk saat ini aku lihat ya seperti ada energi yang menggambarkan bahwasanya kamu tuh masih belum ikhlas menerima sebuah takdir dan kenyataan kebahagiaan dari seseorang yang pernah hadir dalam kehidupan kamu ya. Oke, ini yang aku lihat saat ini. Sehingga itu yang membuat kamu seakan-akan kehilangan arah. Seperti layangan putus, teman-teman. Ya oke lah, yang namanya juga pernah mungkin menjalin sebuah hubungan asmara yang awal-awal baik, tetapi mungkin karena adanya datangnya pihak ketiga itu membuat kamu seakan-akan memang seperti layangan putus. Ya, teman-teman kehilangan arah, jati diri kamu kehilangan, dan kemudian kondisi psikologis kamu, kesehatan kamu semua terganggu. Karena terus memikirkan kebahagiaan seseorang gitu ya. Ini yang sebenarnya membuat kamu tuh akan semakin terpuruk ketika kamu tidak memiliki sebuah mindset untuk bangkit. Ya, ini sangat penting untuk kamu, teman-teman. Kamu harus melawan kali ini. Kamu harus bangkit dan kamu harus mencoba untuk berdamai dengan keadaan. Mungkin ini sebuah takdir kehidupan yang harus kamu jalani dan kamu harus belajar untuk lebih ikhlas. Ya,
Jika dia bisa bahagia, kenapa kamu tidak bisa bahagia dengan yang lain? Kamu tunjukkan, kamu buktikan bahwasanya kamu bisa. Ya, pasti bisa, teman-teman. Ya, karena memang segala sesuatunya tergantung dari diri kamu juga masing-masing. Bagaimana caranya kamu untuk mengolah pikiran kamu, hati kamu, teman-teman, untuk bisa sinkron gitu sih. Ya, kasihan hati kamu selalu menangis, teman-teman. Next, poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara, teman-teman. Virgo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang, wow, dia tipikal orang yang sangat serius dan berkomitmen, teman-teman. Dia akan menunjukkan keseriusannya ketika apa ya, teman-teman ya. Kamu mungkin sudah nggak percaya lagi dengan yang namanya sebuah hubungan asmara, ya. Nah, aku punya depol sebuah kehidupan baru. Aku rasa mungkin inilah sebuah jawaban atas doa-doa kamu selama ini, teman-teman. Ya, kamu berharap dipertemukan dengan seseorang yang tepat, serius ya. Mungkin seperti itu sih. Meskipun dia terlihat lebih muda dari kamu, teman-teman, tetapi yang aku lihat, dia sosok orang yang sangat dewasa. Oke, next. 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman. Nah, aku punya tanggal 22 ya di situ. Tanggal 10, kemudian tanggal 7, tanggal 5, tanggal 23, 28, 14, 25, 24, 20, 11, dan tanggal 8. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.